Pernahkah Anda berada di sebuah ruangan yang penuh dengan orang lain, namun merasa paling kesepian? Pernahkah Anda meminta maaf atas sesuatu yang bahkan Anda tidak yakin itu adalah kesalahan Anda? Atau yang lebih buruk, pernahkah Anda mulai meragukan ingatan Anda sendiri, bertanya-tanya, apakah itu benar-benar terjadi atau hanya ada di kepalaku? Perasaan bingung, lelah, dan serba salah ini bukanlah imajinasi Anda. Ini adalah gejala, sebuah sinyal bahwa Anda mungkin terperangkap dalam jaring tak terlihat yang ditenun oleh seorang manipulator. Dalam video ini, kita akan menyalakan lampu di ruangan yang gelap itu. Kita akan membongkar tuntas 9 teknik manipulasi psikologis paling licik yang digunakan untuk mengontrol pikiran dan tindakan Anda. Tujuan kita bukan untuk meniru, tapi untuk mengenali. Bukan untuk menyerang, tapi untuk membangun benteng pertahanan yang kokoh. Tetaplah di sini, karena pengetahuan ini adalah langkah pertama Anda menuju kebebasan mental. Dan teknik nomor 7 adalah senjata senyap yang mungkin sedang digunakan atasan atau bahkan pasangan Anda saat ini tanpa Anda sadari. Sebelum kita membedah setiap teknik, kita harus paham fondasinya. Mengapa manipulasi begitu efektif? Jawabannya sederhana. Manipulasi tidak menyerang logika Anda, ia membajak emosi Anda. Manipulator adalah arsitek realitas palsu. Mereka mempelajari ketakutan terdalam Anda, rasa tidak aman Anda, dan kebutuhan Anda untuk merasa dicintai dan diterima. Mereka tidak memecahkan kode brankas. Mereka hanya menunggu Anda memberinya kuncinya. Mereka memahami bahwa jika mereka bisa mengontrol perasaan Anda, mereka bisa mengontrol tindakan Anda. Dari fondasi pemahaman inilah, mereka membangun strukturnya, dimulai dengan meletakkan fondasi realitas Anda. Teknik pertama, dan mungkin yang paling merusak, adalah gaslighting. Ini bukan sekadar kebohongan biasa. Ini adalah kampanye perlahan dan sistematis untuk membuat Anda meragukan kewarasan Anda sendiri. Awalnya mungkin sepele, mereka akan menyangkal pernah mengucapkan sesuatu yang Anda ingat dengan jelas. Aku tidak pernah janji begitu, kamu salah ingat. Lalu levelnya meningkat. Ketika Anda terluka oleh tindakan mereka, mereka akan berkata, "Kamu terlalu sensitif, itu cuma bercanda." Puncaknya, mereka akan membuat Anda merasa gila karena memiliki perasaan atau ingatan tersebut. Gaslighting adalah racun yang bekerja lambat, yang tujuannya adalah menghancurkan kepercayaan Anda pada diri sendiri, sehingga satu-satunya sumber kebenaran yang tersisa hanyalah kata-kata dari sang manipulator. Dan ketika fondasi kepercayaan diri Anda sudah mulai retak, mereka akan membangun sebuah sangkar indah di atasnya. Disinilah mereka melancarkan serangan 2 tahap yang terasa seperti cinta. Tahap pertama adalah love bombing. Anda akan dihujani dengan afeksi, pujian, hadiah, dan perhatian yang melimpah ruah. Anda merasa telah menemukan belahan jiwa atau sahabat sejati. Hubungan ini terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan sayangnya, seringkali memang begitu. Tsunami afeksi ini dirancang untuk membuat Anda kecanduan pada mereka, untuk membuat Anda merasa berhutang budi. Kemudian, tanpa peringatan, tahap kedua dimulai, guilt tripping. Begitu Anda melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, sekecil bertemu dengan teman lama, mereka akan menarik semua kebaikannya dan berkata, "Aku sudah melakukan segalanya untukmu, dan begini balasanmu." Mereka menggunakan cinta yang mereka berikan sebagai senjata untuk membuat Anda merasa bersalah. Sangkar itu sudah terkunci. Anda takut kehilangan masa-masa indah di awal, sehingga Anda akan melakukan apa saja untuk kembali ke sana, bahkan jika itu berarti mengorbankan keinginan Anda sendiri. Namun, tidak semua manipulasi datang dengan kata-kata manis atau tuduhan. Terkadang, senjata yang paling menyakitkan adalah keheningan. Inilah yang disebut the silent treatment. Dengan menolak untuk berbicara, membalas pesan, atau bahkan melakukan kontak mata, manipulator mengirimkan pesan yang jelas. Kamu tidak ada artinya sampai kamu melakukan apa yang aku mau. Ini adalah bentuk hukuman emosional yang brutal, karena sebagai makhluk sosial, penolakan dan pengabaian bisa terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan fisik. Untuk memperkuat efeknya, seringkali ini digabungkan dengan teknik playing the victim. Setelah mendiamkan Anda berhari-hari, ketika Anda akhirnya memohon agar mereka berbicara, mereka mungkin akan berkata dengan nada sedih,
Aku hanya butuh waktu sendiri karena kata-katamu tempo hari sangat menyakitiku. Tiba-tiba, mereka yang menghukum justru menjadi pihak yang terluka. Anda yang menjadi korban, kini merasa menjadi pelaku, dan siklus rasa bersalah pun kembali berputar. Seorang manipulator tahu bahwa kekuatan terbesar Anda datang dari orang-orang di sekitar Anda yang peduli, teman, keluarga, kolega yang bisa memberikan perspektif objektif. Oleh karena itu, tujuan strategis mereka selanjutnya adalah isolasi. Ini dilakukan dengan sangat halus. Mereka tidak akan melarang Anda bertemu teman Anda. Sebaliknya, mereka akan menanam benih keraguan. Temanmu itu sepertinya tidak suka padaku, atau setiap kali kamu pulang dari rumah orang tuamu, kamu jadi mudah marah. Perlahan tapi pasti, mereka membuat Anda percaya bahwa lingkaran sosial Anda adalah sumber masalah. Mereka membangun sebuah ruang gema di mana satu-satunya suara yang terdengar benar dan meyakinkan adalah suara mereka sendiri. Semakin Anda terisolasi, semakin mereka menjadi pusat alam semesta Anda. Inilah teknik yang saya janjikan di awal, sebuah senjata senyap yang merajalela di lingkungan kerja dan hubungan yang toksik, moving the goalposts atau memindahkan tiang gawang. Bayangkan Anda bekerja keras siang dan malam untuk menyelesaikan sebuah proyek sesuai standar yang diberikan. Saat Anda menyerahkannya dengan bangga, atasan Anda berkata, "Kerja bagus." Tapi aku baru sadar, seharusnya kamu juga menambahkan analisis X dan Y. Coba direvisi. Ketika revisi selesai, standar baru muncul lagi. Ini adalah permainan yang sengaja dirancang agar Anda tidak pernah bisa menang. Tujuannya adalah untuk membuat Anda selalu merasa kurang, tidak kompeten, dan terus-menerus dalam posisi mengejar persetujuan mereka yang mustahil didapat. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk membunuh motivasi dan mengikat Anda dalam siklus kerja keras tanpa pengakuan. Manipulasi seringkali datang dalam bungkusan kebaikan. Teknik The Fake Favor adalah contoh sempurna. Seseorang melakukan kebaikan besar yang tidak pernah Anda minta. Mereka membantu Anda pindahan padahal Anda sudah punya tim sendiri, atau mereka membelikan Anda hadiah mahal tanpa alasan yang jelas. Anda mungkin merasa tidak enak, tapi menerimanya. Kesalahan besar. Kebaikan ini bukanlah hadiah, melainkan investasi. Beberapa waktu kemudian, mereka akan datang untuk menagihnya dengan bunga yang sangat tinggi. Ingat, aku sudah bantu kamu waktu itu. Sekarang aku butuh kamu melakukan ini untukku. Mereka menciptakan rasa hutang budi yang tidak pernah Anda setujui, lalu menggunakannya sebagai alat pemaksa yang kuat. Terakhir, ada teknik yang bermain dengan ketakutan terbesar kita, veiled threats atau ancaman terselubung. Ini bukan ancaman fisik yang gamblang, melainkan intimidasi yang dibungkus dengan kalimat halus, memberikannya kemampuan untuk menyangkal. Contohnya, kamu bebas mengambil keputusan itu, tapi ingat, reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Atau, saya akan sangat kecewa jika proyek ini sampai gagal, dan kekecewaan saya biasanya berdampak pada banyak hal. Pesannya jelas, namun jika Anda menuduh mereka mengancam, mereka akan dengan mudah berkata, "Kamu salah paham, aku hanya menyatakan keprihatinan." Ini adalah palu godam yang dibungkus beludru, yang membuat Anda patuh karena takut akan konsekuensi yang tidak terucapkan. Sekarang, mari kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. 9 teknik ini bukanlah taktik yang berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari sebuah sistem, sebuah mesin yang saling terkait. Gaslighting menghancurkan realitas Anda. Love bombing dan guilt tripping mengikat Anda dengan rantai emosional. Silent treatment dan playing the victim mengontrol narasi. Isolasi memutus jalur bantuan Anda. Moving the goalposts menghancurkan kepercayaan diri Anda. Dan fake favors serta failed threats memastikan Anda selalu dalam posisi yang lebih lemah. Ini adalah arsitektur penindasan yang dirancang untuk satu tujuan, melucuti kehendak bebas Anda dan menyerahkan kendali kepada mereka. Melihat pola ini adalah langkah pertama untuk menghancurkannya. Kekuatan terbesar Anda bukanlah perlawanan, melainkan kesadaran. Inilah 3 pilar untuk menempa perisai mental Anda. Pilar pertama, kenali dan namai. Saat Anda merasa intuisi Anda terusik, berhentilah sejenak. Analisis situasinya.
Ketika pasangan Anda berkata, "Kamu terlalu sensitif," katakan dalam hati, "Ini gaslighting." Memberi nama pada taktik tersebut akan melucuti kekuatannya yang misterius. Pilar kedua, tetapkan batasan yang tegas. Batasan adalah garis yang Anda tarik di pasir. Ucapkan dengan tenang dan jelas, "Aku menghargai opinimu, tapi aku tidak setuju dengan caramu menyampaikannya." Atau, "Aku tidak akan membahas ini ketika kamu berteriak." Anda tidak perlu memenangkan argumen. Anda hanya perlu melindungi ruang mental Anda. Pilar ketiga, jadilah jangkar bagi realitas Anda sendiri. Percayai insting Anda. Jika sesuatu terasa salah, itu karena memang ada yang salah. Konfirmasikan realitas Anda dengan orang-orang terpercaya yang berada di luar lingkaran pengaruh manipulator. Tulislah jurnal. Simpan bukti. Jadilah penjaga paling setia bagi kebenaran Anda sendiri. Ingatlah, selalu, pengetahuan yang baru saja Anda dapatkan adalah sebuah kekuatan. Anda tidak bisa mengontrol upaya orang lain untuk memanipulasi Anda, tetapi Anda sekarang memiliki kemampuan penuh untuk mengontrol reaksi dan respons Anda. Anda bukan lagi target yang mudah. Anda adalah benteng yang sadar akan setiap serangan. Kini giliran Anda untuk berbagi. Dari 9 teknik tadi, mana yang paling sering Anda saksikan atau bahkan alami sendiri? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menjadi lampu penerang bagi orang lain yang masih berada dalam kegelapan.